Bapak Ibu, saudara-saudaraku dan para anak, selamat berjumpa kembali dalam renungan untuk hari ini. Kita akan bersama-sama kembali menghayati makna kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Bapa yang baik, kami bersyukur karena sumber kasih karunia telah hadir dalam kehidupan kami lewat bayi mungil Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa kalau kami boleh mengingat dan menghayatinya lagi. Ya Bapa, inilah kami, kiranya Engkau menolong kami supaya kami boleh menerima anugerah-Mu lewat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Inilah bacaan firman Tuhan yang diambil dari kitab Lukas pasal 2 ayat 8 sampai ayat 14. Demikian bunyinya. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah tiap kita yang suka merenungkannya dan yang memeliharanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kisah lahirnya Tuhan Yesus, di sana terdapat makna kerendahan yang mulia. Seringkali dalam kelemahan, dalam ketidakberdayaan dan kesengsaraan kita memandang bahwa segalanya telah hancur dan tak lagi berharga. Padahal apakah sesungguhnya demikian? Bukankah malah bisa sebaliknya ya? Mustahilkah? Dalam ketidakberdayaan, saat itulah yang membuat kita seringkali melihat cahaya ilahi. Ketika semua hal di dunia ini tidak lagi dapat menjadi andalan kita, maka saat itu kita baru sungguh memahami bahwa ada kuasa Sang Ilahi yang mampu menembusi ketidakberdayaan, kelemahan, dan segala kerapuhan diri. Kita seringkali tak menyadari bahwa dalam kepasrahan penuh, Ia membuat kita perlahan-lahan bangkit dan naik. Lahirnya Tuhan Yesus di palungan adalah gambaran kelemahan dan ketidakberdayaan. Namun dalam kelemahan dan ketidakberdayaan dari tubuh bayi mungil itu, juga dikabarkan bahwa sang lemah dan tak berdaya itu, sang lemah dan tak berdaya itu adalah Sang Juru Selamat yang mendapat pujian dari para malaikat, bala tentara sorga. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Dalam kerendahannya Ia ditinggikan. Bagi kita yang menerima Dia dalam hidup kita, bagi kita yang menerima Juru Selamat yang lahir bagi kita, bagi kita yang berkenan kepadanya,
kita adalah mereka yang termasuk dalam menerima rahmat abadi ini. Bersama dalam ketidakberdayaannya, kita juga bersama dalam kemuliaannya, dalam ketahanannya, dalam kekuatan memandang kepada Dia yang telah lahir itu. Kita menerima dan mengalami dan melihat kebesaran, pimpinan, dan kemuliaannya hadir dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudaraku dan para anak, tetaplah bergerak maju, bersandar dan berharap kepadanya. Bukan hanya kau hebat, bukan hanya karena kau hebat, namun karena kelemahan dan segala keterbatasan dan kepedihanmu bukan sesuatu yang haram dan dilarang hadir. Namun karena dalam segala keadaan itu kau tetap berharga di matanya. Kau tetap istimewa di hadiratnya. Untuk itulah ia lahir bagi kita. Akan ada selalu momen menyedihkan dalam hidup kita. Namun itu malah akan dapat mengubah seluruh hidupmu. Biarlah kelemahan, keterbatasanmu malah mengubahmu menjadi lebih kuat, lebih bijak, dan lebih murah hati. Tetapi jangan mengubahmu menjadi seorang yang bukan dirimu. Menangislah, berteriaklah jika engkau menginginkannya. Tapi lalu lihat dan arahkanlah pandanganmu pada mahkota kemenangan itu. Dan ayo terus melangkah. Tuhan besertamu. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa karena hadir-Mu dalam kehidupan kami yang memberikan kepada kami motivasi dan kekuatan untuk terus melangkah dalam kehidupan ini. Amin. Salam damai Tuhan beserta saudara-saudara sekalian. Sampai jumpa.